Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dea Martelinda dari kelas 12 Farmasi A. Di sini saya akan mempraktikkan sebagai petugas bidang obat yang akan menangani obat yang mendekati expire, obat yang ter-expire, dan juga obat yang menumpuk. Nah, ini adalah contoh-contoh obat yang akan saya praktekkan sebagai obat yang kadaluarsa, obat yang mendekati kadaluarsa, dan obat yang menumpuk. Yang pertama ada penumpukan obat atau obat yang menumpuk di gudang ya. Cara untuk mencegah penumpukan obat di gudang itu dengan kita menyusunnya sesuai dengan alfabet, bentuk sediaan maupun farmakologinya. Kalau kita tidak menyusunnya, nanti kita tidak bakalan tahu ataupun tidak bakalan terkontrol bahwa obat itu ada di gudang ataupun tidaknya. Nah, yang kedua itu ada obat mendekati expire. Ini contohnya. Apabila kita menghadapi atau mengalami obat-obat yang mendekati dengan expire, itu bisa kita mereturnya pada PBM dan juga melakukan, kalau sebagai pemilik apotek ataupun pemilik toko obat, kita juga bakalan mau menghadapi atau mengalami kerugian kan dalam suatu usaha tuh. Dan cara mencegahnya yaitu bisa menggunakan dengan sistem FIFO. Nah, singkatan dari FIFO itu adalah first expire, first out. Nah, yang dimaksud dengan first expire, first out itu adalah saya kasih contoh ya. Misalnya Thermorex. Pada saat saya membeli atau memesan Thermorex ini, stoknya itu ada 2 dan saya membeli 3. Mau misalnya saya pajang nih di rak obat paling depan. Nah, peletakan obat yang mendekati expire itu disimpan paling depan. Karena first expire, yang duluan expire berarti yang duluan keluar. Nah, itulah berikut contoh obat yang menggunakan sistem FIFO. Tetapi sepengetahuan saya ataupun berdasarkan pengalaman yang pernah saya alami pada saat prakerin di Apotek Kimia Farma Sudirman itu adalah pada saat terjadinya retur obat itu, pada saat sales obat itu datang mengantarkan obat ke sana dan kita melakukan pengecekan barang tuh ya. Jadi kita menyesuaikan obat yang ada di faktur pemesanan obat sama obat yang datang. Nah, pada saat pengecekan obat di faktur itu kita bukan hanya cuman memastikan obat itu ada atau enggaknya, tapi kita juga harus memperhatikan expiry dari obat tersebut. Nah, kalau terjadi hal seperti obat tersebut mendekati dengan expire, maka itu bisa diretur ya. Nah, yang terakhir itu adalah obat expired atau obat yang telah kadaluarsa. Misalnya pada saat kita melakukan pengecekan barang di gudang obat itu, kita mendapati obat yang telah kadaluarsa. Nah, bagaimana cara menanganinya? Kalau berdasarkan dari pengalaman saya pas waktu prakerin lagi ya, mereka itu jadi memisahkan obat yang telah kadaluarsa di gudang yang lain, bukan di gudang yang sama, tetapi mereka tuh menyimpan di gudang di sebelahnya dan mereka tuh memisahkannya dengan ini obat tablet yang sudah kadaluarsa, ini obat salep yang sudah kadaluarsa, dan ini misalnya obat sirup yang sudah kadaluarsa. Jadi memisahkan sesuai sediaannya. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.